Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang tugas UAS, penggunaan smartphone di saat pandemi COVID-19 sebagai saluran komunikasi dan metode pembelajaran di UPSI Jatiwaringin. Kami beranggotakan Hafiz Maulana, Ilham Pratama, Rahayu Agustiani, Muhammad Fatul Munir, Bayu Setiawan, Destia Ayu Rarasati, Harna Govin Pratama, Muhammad Akif Kuluki Lubis. Bab 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 muncul di tahun 2019 yang berasal dari Cina dan makin menyebar ke penjuru dunia yang mengakibatkan orang harus mengurangi mobilitas di luar rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Salah satunya bidang yang terkena dampak COVID-19 adalah pendidikan yang awalnya sekolah tatap muka di sekolah harus beralih belajar daring online. Wabah COVID-19 harus terjadi dan memperluas di semua belahan negeri di dunia, terlebih di negeri Indonesia, dan akibat pandemi ini berdampak luas terutama di sektor pendidikan, khususnya di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika, yang harusnya mahasiswa melakukan pembelajaran daring, dan hal ini mempengaruhi minat mahasiswa dalam pembelajaran. Dan penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menguji tentang pentingnya pengguna smartphone di saat pandemi sebagai sarana belajar dan komunikasi, serta untuk mengetahui dan mengukur minat belajar mahasiswa dengan metode pembelajaran secara daring. Seperti di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika diharuskan memiliki smartphone untuk melakukan jarak jauh. 1.2 Pengrumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan penggunaan smartphone bagi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin. Yang kedua, bagaimana smartphone dapat menjadi alat pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, bagaimana fungsi smartphone penting bagi mahasiswa. Satu titik 3 Tujuan dan manfaat. 1. Mengetahui begitu pentingnya smartphone bagi mahasiswa ini saat pandemi COVID-19. Yang kedua, mengimplikasikan bahwa smartphone memberikan solusi di saat pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi smartphone sebagai media pembelajaran mahasiswa sangat efektif di era pandemi saat ini. Yang keempat, mempermudah mahasiswa dan dosen dalam berkomunikasi. Pada poin 1.4 yaitu ruang lingkup. Yang pertama ada penelitian hanya membahas masalah tentang pentingnya penggunaan smartphone oleh mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua ada permasalahan mahasiswa bagi yang tidak mempunyai smartphone dan kuota. Dan yang ketiga ada penelitian ini hanya sebagai bahan pembelajaran tugas mata kuliah metode penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka pada poin 2.1 pengertian smartphone. Smartphone adalah perangkat elektronik yang mempunyai fungsi khusus, misalnya dapat dilakukan sebagai perekam suara, memutar video, menampilkan foto, dan dapat dijadikan sebagai alat pengawasan atau komunikasi. Gadget memiliki poin lebih dari alat elektronik lainnya,
yaitu kebaharuannya. Artinya dari hari ke hari gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi baru yang mempermudah manusia dalam melakukan suatu hal. Menurut Wardono dan Istiana 2018, dapat disimpulkan smartphone adalah alat teknologi yang di jarak jauh, mencari informasi, media pembelajaran, media hiburan, dan lain-lain. Pada poin 2.1, pemanfaatan smartphone. Manfaat smartphone untuk bidang pembelajaran diantaranya, 1. Sebagai media pembelajaran jarak jauh, 2. Menambah wawasan melalui internet, 3. Mempermudah guru berkomunikasi dengan murid yang terkendala jarak, yang keempat ada meningkatkan minat belajar siswa dengan membuat video edukasi menarik di YouTube, dan yang kelima ada memperluas jaringan pertemanan melalui sosial media. Poin 2.3. Dampak dari smartphone. Dengan adanya smartphone dapat mempermudah pembelajaran. Kita harus memikirkan bagaimana mahasiswa. Dampak positif dari penggunaan smartphone pada bidang pembelajaran. 1. Mempermudah siswa berkomunikasi dengan guru. 2. Membuat siswa lebih menyenangkan dalam belajar. 3. Mempermudah mencari materi apabila di buku tidak ada. Dampak negatif. Selain dampak positif dari smartphone, ada sisi negatif. 1. Membuat mahasiswa malas untuk membuka buku. 2. Membuat sakit mata apabila terlalu lama menggunakannya. 3. Mahasiswa sulit memahami materi dari smartphone dibandingkan tatap muka maka dengan dosen. Poin 2.4. Pembelajaran daring. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personil komputer atau PC atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di sosial media seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Zoom, Meeting, ataupun media lain sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan. Bab 3, metode penelitian. Poin 3.1, setting dan subjek penelitian. 1. Setting penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di Universitas Minasarana Informatika. Yang kedua, subjek penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa Universitas Minasarana Informatika Jatiwaringin. Poin 3.2, pendekatan dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan deskriptif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Sugiono tahun 2017 nomor 8. Dengan menggunakan desain penelitian survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Tulis dari Effendi Tukiran tahun 2015. Poin 3.3, populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi Furchan tahun 2004 adalah objek keseluruhan anggota sekelompok orang organisasi ini atau kumpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti dengan jelas. Di penelitian ini, sebagai populasinya adalah mahasiswa UBSI Jatiwaringin kelas 17 5B 11 dengan jumlah mahasiswa 50 orang. Teknik pengambilan sampel merupakan wakil atau sebagian populasi yang diteliti. Dinamakan sampel. Apabila kita bermaksud untuk menggenerasikan hasil penelitian sampel, penelitian kurang dari 100 yaitu hanya 50 siswa, maka jumlah sampel yang diambil adalah 25 siswa.
Selanjutnya 3.4 variabel penelitian. Variabel penelitian menurut Sugiono tahun 2012 adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi dengan hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. 3.5 instrumen penelitian. Menurut Ari Kunto Suharisman tahun 2013 mengemukakan bahwa instrumen penelitian yaitu membahas variabel dan kategorisasi. Kita telah terlatih mengidentifikasikan variabel serta menjabarkan menjadi subvariabel, mengarahkan menjadi subvariabel, mengarahkan ke selanjutnya ke variabel tunggal. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau lembaga menurut Komariah tahun 2013. Tiga titik 6 teknis analisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Penyajian data analisis pada penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif presentase. Untuk menunjukkan pemanfaatan gadget bagi siswa dalam pembelajaran, untuk menganalisis data yang dikumpulkan, langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut. 1. Editing. Pada tahap ini, penulis melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran kuesioner agar tidak terjadi kesalahan. 2. Scoring. Penulis menilai pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, skor diberikan dengan memperhatikan tipe datanya, sehingga tidak ada kesalahan pada soal yang tidak layak mendapatkan skor. Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui kuesioner, data diolah pada tahap tabulasi, dan hasilnya akan ditampilkan untuk setiap item dalam bentuk tabel dengan menggunakan rumus untuk melihat frekuensi dan presentasi pada tabel. Adapun rumus untuk mencari angka presentase dengan keterangan F, frekuensi yang sedang dicari presentasinya, N, number of case, dan P, angka presentasi. Dan tingkat kepengaruh gadget bagi mahasiswa dengan presentase 80-100% itu sangat tinggi, 60-79% itu tertinggi, 40% sampai 59% itu sedang, 20% sampai 39% rendah, dan 0% sampai 19% sangat rendah. Bab 4 pembahasan. Poin 4.1 tinjauan umum universitas. Latar belakang universitas. Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin beralamatkan di Jalan Raya Jatiwaringin nomor 18 RT 09 RW 05 Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17/4/11. Universitas ini berdiri sudah cukup lama sejak dilihat dari tanggal SK 02 April 2001 nomor 30 D/200. Awalnya Universitas Bina Sarana Informatika berawal dari lembaga pendidikan komputer yang bernama LPK BSI yang didirikan sejak 3 Maret 1988. Sejalan dengan perkembangannya, BSI mendirikan program pendidikan siap kerja yang dinamakan Politeknik BSI pada tahun 1990 dengan membuka program studi akuntansi komputer sebagai program studi pertamanya. Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun akademik 1992 sampai 1993, Politeknik BSI berganti nama menjadi program 1 tahun Bina Sarana Informatika dengan membuka 4 program studi baru, yaitu akuntansi komputer, manajemen informatika, teknik komputer, sekretaris, dan manajemen perkantoran. Pada tahun 1994, BSI kembali berevolusi dengan mendirikan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer, AMIK BSI, yang berlokasi di Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan pada tahun 2001. BSI mendirikan cabang di Jatiwaringin. Letak geografis universitas. Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin yang beralamatkan di Jalan Raya Jatiwaringin nomor 18 RT 9 RW 5 Jatiwaringin Pondok Gede. Secara geografis, Universitas Bina Sarana Informatika di tengah lingkungan masyarakat
mudah dijangkau karena posisi universitas sangat strategis. Universitas Bina Sarana Informatika berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keadaan dosen Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin kelas 17-15 dapat digolongkan berkualitas dikarenakan dosen-dosen yang mengajar dan pegawai cukup senior dan tingkat pendidikan guru yang mengajar tersebut sarjana dan sebelum masuk dites secara ketat sesuai kriteria Dinas Pendidikan. Bawah ini adalah contoh tabel kode dosen. Empat 1.4 Keadaan mahasiswa. Mahasiswa merupakan anak didik dan menjadi sasaran pendidikan atau pihak yang dididik, diajari, dipimpin, diarahkan, dan diberi norma baik dari segi ilmu maupun keterampilan, serta moral dan budaya pekerjaan yang luhur. Dan jumlah siswa keseluruhan mahasiswa dan dilihat dari segi kualitasnya. Poin 4.2 data. Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah mengungkapkan bahwa teknik mengumpulkan data yang digunakan adalah melalui penyebaran angket dan atau kuesioner secara acak kepada siswa dengan jumlah sampai sampel 27 responding dan angket yang telah dibuat terdiri dari 17 item. Pertanyaan yang disusun berdasarkan pokok penelitian dan indikator dari variabel yang diteliti, yaitu tentang pengaruh bagi siswa dalam pembelajaran daring. Dari hasil angket yang diberi kepada responden, maka peroleh hasil sebagian yang penulis jabatan di tabel-tabel frekuensi dan presentasi. Untuk lebih jelasnya, jawaban-jawaban dari responden dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini. Ini adalah hasil kuesioner. 1. Smartphone sangat penting bagi mahasiswa. Dan alternatif jawaban ada sangat setuju, ada setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini sangat setuju, frekuensi ada 23, persentase ada 85,2%, setuju ada 3, dan persentase ada 11,1%. Tidak setuju ada 1 dan persentase ada 3,7%. Sangat tidak setuju ada 0 dan 0%. Jumlah ada 27 dan 100%. 2. Saya menggunakan smartphone setiap hari. Alternatif jawaban ada sangat setuju 16, frekuensinya 16, persentase ada 59,3%, setuju ada 10, dan ada 37% persentase, tidak setuju ada 1, dan persentase ada 3,7%, sangat tidak setuju ada 0, dan persentase 0%. Jumlah frekuensi ada 27 dan persentase ada 100%. Saya menggunakan smartphone untuk kepentingan belajar. Alternatif jawaban ada sangat setuju 8 dan persentase 29,6%, dan setuju ada 14 dan 50,9% persentase, dan tidak setuju ada 4 dan persentase 14,8%,
Sangat tidak setuju ada 1 dan persentase ada 3,7%. Jumlah 27 dan persentase 100%. 4. Saya menggunakan smartphone untuk mengumpulkan tugas. Alternatif jawaban sangat setuju frekuensi 12, persentase 4,44. Ada 2, tidak setuju ada 2, persentase ada 7,4, sangat tidak setuju ada 0, dan persentase ada 0%. Jumlah 27 dan persentase 100%. Dari kuesioner yang 5. kelima, Dengan manfaat smartphone. Ya, lanjut ya. 5. Dengan manfaat smartphone, saya menambahkan pengetahuan. Alternatif jawaban ada sangat setuju 14, persentase ada 51,9%, setuju ada 10, dan persentase ada 37%, tidak setuju ada 2, dan persentase ada 7,4%. Sangat tidak setuju ada 1 dan persentase ada 3,7%. Jumlah 27 dan persentase 100%. 6. Dengan smartphone komunikasi antara saya dan dosen lancar. Sangat setuju ada 13 dan persentase ada 48,1%, dan sangat setuju ada 13, persentase ada 48,1%. Tidak setuju ada 1 dan persentase ada 3,7%. Sangat tidak setuju ada 0 dan persentase ada 0%. Jadi jumlah 27 dan persentase 100%. bab 5, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Faktor penghambat pada pemanfaatan gadget bagi mahasiswa dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 Universitas Bina Sarana Informatika adalah jaringan telekomunikasi. Kurangnya mahasiswa menguasai gadget. Orang tua tidak selalu mendampingi pada saat pembelajaran daring dilaksanakan. Dan mahasiswa mulai jenuh dan bosan saat melaksanakan pembelajaran daring sehingga didapat hasil prestasi rendah pada pemanfaatan gadget bagi mahasiswa dalam pembelajaran daring kelas 17 5B.11 di Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin. Saran, sesuai dengan hasil penelitian yang telah penulis simpulkan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran, yakni bagi orang tua, diharapkan orang tua lebih memperhatikan anak pada pemanfaatan gadget agar tidak disalahgunakan. Karena dampak negatif pada gadget sangat besar jika orang tua kurang mengawasi anak tersebut. Pemanfaatan gadget bagi siswa lebih baik dilakukan sesuai dengan kebutuhan saja. Misalkan pada saat pembelajaran daring saja, atau jika orang tua mengizinkan anak bermain gadget, tetap memberikan durasi agar anak tersebut tidak tergantungan pada memainkan gadget. 2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya, terutama bagi penelitian akan meneliti seputar manfaatan gadget bagi siswa dalam pembelajaran daring. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.